Praktek. Perkenalkan, nama saya Imam Suharjo, Sekda Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Dan saya ditemani rekan guru saya yang bernama Pak Rohim. Selamat siang Pak Rohim. Selamat siang. Beliau adalah guru kelas 6 SDN di SDN 04 Wonokerto. Sebelum pelaksanaan observasi Pak Rohim ya, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Selamat siang Pak Rohim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi Pak Rohim. Sebelum nanti saya mengamati jalannya pembelajaran di kelas Pak Rohim. Adapun tujuan dari dilakukan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Rohim lakukan. Dan kenapa kita hari ini mengadakan kegiatan pra-observasi itu antara lain sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Rohim melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi diri. Itu Pak. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Rohim. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rohim sampaikan? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui media konkret, papan entry, media dan modus, siswa mampu memahami konsep dasar statistika dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok terkait statistika, siswa mampu mengoperasikan rumus terkait statistik dengan tepat. Yang ketiga, melalui penayangan video pembelajaran statistik dan kegiatan kelompok, siswa mampu menyelesaikan soal-soal cerita terkait statistika dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rohim sampaikan ya. Betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Rohim fokuskan untuk saya observasi besok Pak? Ya, Pak. Untuk area pengembangan yang mungkin saya gunakan yaitu ada 2, yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Aspek pengetahuan ya, itu siswa dapat memahami konsep dasar statistika dengan baik. Terus yang kedua, aspek keterampilan itu siswa dapat mengoperasikan rumus terkait statistika dengan tepat. Itu ada 2 aspek yang saya capai, saya kembangkan dalam tujuan pembelajaran. Jadi ada area pengembangan yang akan ingin dicapai Pak Rohim adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, begitu Pak ya? Nah, sekarang saya ingin mendengar nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Pak Rohim terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi pembelajarannya saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, saya akan mengadakan pembelajaran secara berkelompok Bapak, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan model pembelajaran basic masalah atau basic learning, modelnya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab maupun dengan penugasan. Jadi rencana yang akan Pak Rohim terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan
pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL ya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Itu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Rohim pergunakan di kelas? Untuk medianya, media pembelajaran, saya menggunakan contoh media tabel, media grafik maupun media kurva dan juga media PowerPoint yang saya lakukan. Kira-kira kapan nih Pak Rohim akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah besok pagi Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Baik Pak, berarti besok pagi insya Allah saya akan masuk ke kelas Bapak ya, melakukan observasi di kelas Pak Rohim. Saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Pak Rohim selesai melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan dilanjutkan dengan kegiatan percakapan pasca observasi, dan nanti mungkin akan ditemani oleh pengajar praktek saya Pak ya. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Pak Rohim dapat dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat gambaran media apa yang saya gunakan, metode dan model pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran untuk nanti ya, dan saya menjadi lebih siap lagi dan lebih percaya diri. Itu karena sudah ada persiapan yang matang. Baiklah, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran besok Pak ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu lagi di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, melihat, mendengar, melihat, fokus. Nah, gitu ya. Ya, terima kasih atas briefingnya ya. Di sini ya Pak Guru hari ini akan mengajarkan mata pelajaran matematika ya. Nah, mata pelajaran matematika itu tentang statistika ya. Nah, tujuan pembelajarannya ya, yang ingin dicapai itu melalui media gambar papan M3 min, terus media sama modus, itu berupa gambar ya, bukan berupa papan. Siswa dapat mampu memahami konsep dasar statistika dengan baik. Yang kedua, melalui gambar statistika yang ditampilkan di laptop atau di papan ini ya, itu siswa mampu menelaah konsep dari statistika dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok terkait statistik, siswa mampu mengoperasikan rumus terkait statistik dengan cepat. Yang keempat, melalui penugasan terkait statis, siswa mampu menentukan dan membandingkan apa itu min ya, media dan modus dengan tepat. Yang kelima, melalui penayangan video pembelajaran statis dan kegiatan kelompok, siswa mampu menyelesaikan soal cerita
terkait statistik dengan IPA. Ya. Itulah tujuan pembelajaran hari ini tentang statistika. Nah, kalian anak-anak statistika itu sudah pernah dipelajari di kelas 4 sama di kelas 5. Pernah atau belum? Pernah atau belum? Yang keras, pernah atau belum? Kelas 4 sama kelas 5 materinya mean, terus median sama modus. Pernah belum? Kelas 4, kelas 6, kelas 5? Belum. Belum. Ya, statistika. Kalau belum saya menerangkan dulu ya tentang statistika. Apa itu statistika? Siapa yang tahu? Apa itu statistika? Ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu bayangkan ya, apa idenya kamu? Statistika apa? Ada yang tahu? Ya ada. Ada? Apa statistika? Pernah mendengar? Belum? Ya, statistika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengukur tinggi badan, ya, mengukur tinggi badan. Terus apa lagi? Berat badan, ya. Terus apa lagi? Ukuran sepatu, nilai mata pelajaran atau nilai matematika, ya. Terus apa lagi? Menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Nah, di situ dulu kelas 4 dan kelas 5 sudah mempelajarinya. Nah, karena belum pernah, ini kita terangkan lagi ya. Nah, di situ ada modus, median, sama min. Ya. Coba, apa kuwi modus? Siapa yang tahu apa itu min, ya? Apa itu median? Modus, siapa yang tahu? Biasa mengucapkan atau tidak? Modus itu apa? Saper. Saper. Apa lagi? Modus itu apa? Alay. Terus apa lagi? Menggoda. Apa ada lagi ya? Hah? So asik. Ya, so asik. Terus apa lagi? Iya? Asik apa? Gak tahu. Mau seorang paling modus. So asik. Nah, itu modus di kehidupan kamu sehari-hari. Biasanya berkaitan dengan pacar, modus dan modus apa? RP. Tapi ini modus ini, ya, modus di dalam matematika itu data, ya. Statistika itu mengenai data, ya. Data tadi ya tentang nilai kamu ya di kelas, nilai matematika, nilai IPA ya. Itu modus itu data yang apa itu? Data yang paling sering muncul. Data yang paling muncul dalam suatu data statistika. Itu modus. Yang kedua, selain modus tadi apa? Selain modus apa? Ada median. Median itu apa? Median itu apa? Nilai tengah. Ya. Nilai tengah suatu data, ya, itu tengah-tengahnya dibagi 2. Apabila datanya itu genap. Kalau ganjil itu ya yang dipilih yang data yang tengah-tengah. Itu median. Tapi sebelumnya diurutkan dulu datanya ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Terus yang ketiga itu ada mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata itu apa? Kita lihat ya. Mean itu apa? Mean itu dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Paham ya? Nah, yang pertama tadi data yang paling sering muncul, kita contohkan ada sebuah data. Yang pertama tadi apa? Modus ya. Modus kita contohkan. Itu ada data. Angka berapa saja itu datanya? Terus nah, cara menyelesaikannya bagaimana tadi? Mengurutkan dulu dari angka yang terkecil sampai besar. Angka yang paling kecil berapa? 35 ditulis. Terus apa lagi? 40. Yang keras. Terus apa lagi? 40. Terus 40. 45. 50. 10. Itu data yang sudah diketahui. Lah kita mencari apa tadi? Modus. Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul. Coba nilai yang paling sering muncul apa saja? 40 sama 70. Berarti modusnya berarti angka berapa? Nilainya 40 dan 7. Itu modus, bukan modus yang kayak pasar aku modus kayak jejak aku, bukan ya. Modus itu apa tadi? Nilai yang paling sering muncul di suatu data, itu modus ya. Yang kedua kita contohkan ya, itu ada median ya. Median itu apa? Median itu apa? Nilai tengah. Nah, kita contohkan ada data 70 berapa ini? Ayo bersama-sama. 65 terus 40, 35, 45, 70. Itu ada data seperti itu. Kita sebelum mengerjakan bagaimana? Mengurutkan angka dari yang terkecil sampai terbesar. Angka terkecil mana? Nah, 35 ditulis. Terus 40, 45, 50, 65, 70. Itu diurutkan ya. Terus kalau sudah itu dilihat di tengah-tengah, mana yang paling tengah. Kita hitung ini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Separuhnya 9 berapa? 4 setengah. Jadi karena datanya ada 9, berarti separuhnya ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4 dari belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, tengah-tengahnya angka berapa ini? 65. Itu namanya apa? Angka itu namanya angka berapa? Apa? Median atau nilai tengah. Pak Guru, kalau datanya jumlahnya genap bagaimana Pak Guru? Ada yang tanya kayak gitu? Ada yang berpikir seperti itu? Mana coba?
Contoh ya, yang kedua. Ini jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genap atau ganjil? Genap. Sebelum mengerjakan bagaimana? Kita tulis nilainya yang paling terkecil sampai yang terbesar. Ditulis dulu berapa yang paling kecil? 2. Terus 2 lagi. Habis itu? 4. Nah, tengah-tengahnya 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti 5 ya. Tengah-tengahnya apa? Adanya tengahnya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dari belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, di tengah-tengahnya berapa angka? Berapa nilainya? Ada berapa? 5 sama 6. Nah, kalau sudah ketemu ada 2 angka ini dijum. 5 ditambah 6 berapa? Berapa? 11 dibagi 2. Bagi 2 berapa? 11 bagi 2. 5 Nah, itu namanya mediannya ya. Berapa mediannya? 5 setengah. Terus yang ketiga itu ada mean atau min ya. Kalau bahasa Inggris dibacanya min, tapi bahasa Indonesia dibaca mean. Mean itu apa tadi? Rata-rata ya. Dijumlahkan seluruh datanya, nilainya, kemudian dibagi banyaknya data. Ini ada contoh 1 ya. Ada data nilainya berapa ini? 6. Berapa? 7, 8, 8, 7, 6. Ada jumlahnya ada berapa? 1, 2, berapa? 8. Nah, kita jumlahkan 5, diurutkan dulu dari yang terkecil. Angka berapa yang terkecil? 5, terus 6. 6-nya ada berapa? 2. Terus dari situ 7-nya ada berapa? 7 tambah 7. Terus 8-nya ada berapa? 8 tambah 8. Terus 9. 5 tambah 6 berapa? Randy, 5 tambah 6 ada berapa? Jumlahnya 11. 11 ditambah 6 17. 17 ditambah 7 24. 24 tambah 7 berapa? Niki sampun Pak. Memori Aja wis videone rasa kakean Nggih. secuil wae. Foto-foto wae kan. 39 tambah 8 Entek kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Harjo, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pekalongan. Saya didampingi oleh PP saya, Bu Sumarni. Selamat siang, Bu. Dan rekan sejawat saya, Pak Rohim. Selamat siang, Pak Rohim. Hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan percakapan pasca observasi. Pak Rohim sudah siap ya? Bisa dimulai Pak Rohim ya? Selamat siang Pak Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Rohim? Mohon maaf Pak Rohim ya, saya minta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Pak Rohim
terkait apa yang sudah Pak Rohim lakukan kemarin Pak ya. Dan saya melakukan observasi di kelas Pak Rohim. Nanti dalam hal ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Dari obrolan ini kira-kira Pak Rohim ingin dapat apa ini dari percakapan kali ini? Dalam obrolan kita kali ini ya, saya harapkan bisa sharing-sharing berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak. Apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya, nanti bisa disampaikan. Dan saya mohon masukan dari Bapak Imam untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan itu. Pak Rohim ingin sharing terkait apa yang sudah dilakukan, pembelajaran yang telah dilakukan, dan apa yang perlu diperbaiki. Nah sekarang saya ingin tahu Pak Rohim, apakah bagaimana perasaan Pak Rohim setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Saya merasa lega dengan pembelajaran yang menarik. Saya mempersiapkan dengan baik. Penggunaan media yang sesuai dalam pembelajaran tidak seperti biasanya karena saya mempersiapkan dengan matang. Gitu. Jadi saya lebih lega daripada pembelajaran seperti biasanya. Anak-anak juga pun merasa antusias dan senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Iya, saya juga merasakan hal yang sama Pak Rohim. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang Pak Rohim rancang kemarin sudah tercapai atau belum Pak Rohim? Insya Allah sudah. Kemarin apa yang saya rencanakan, saya praktekkan semua dan alhamdulillah tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah tercapai dengan baik. Aspek-aspek pengetahuan maupun keterampilan juga meningkat. Sudah tercapai Pak ya? Ya. Jadi semua tahapan dari pembukaan, terus inti dan penutup sudah dilaksanakan semua Pak ya. Jadi Pak Rohim merasa pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang dibuat. Dari sini mari kita identifikasi bersama Pak Rohim ya terkait pembelajaran kemarin. Coba Pak Rohim sampaikan kira-kira kelebihan apa yang bisa dipertahankan dan kekurangan apa yang mungkin bisa diperbaiki Pak Rohim. Menurut saya hal yang sudah baik itu saya menggunakan media yang menarik untuk anak, yaitu video pembelajaran tentang modus, median, mean. Dari video itu anak antusias sekali tertarik dengan pembelajaran tersebut sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Sedangkan hal-hal yang perlu saya tingkatkan adalah keterampilan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada pemilihan diferensiasi produk. Saya masih perlu belajar lagi Bapak seperti itu. Oh jadi yang perlu ditingkatkan itu tentang diferensiasi produk Pak ya. Kira-kira rencana Pak Rohim untuk memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira langkah yang Pak Rohim ambil itu apa Pak? Menurut saya mau memperbaiki dengan mencoba mengikuti pelatihan dari aplikasi PMM. Ya, PMM itu berarti platform Merdeka Mengajar, dan dari kegiatan KKB maupun dari sumber-sumber lain seperti media sosial, Facebook, YouTube, dan yang lainnya itu Pak. Oh bagus sekali Pak Rohim ya rencananya ya, pelatihan mandiri melalui PMM, KKG, juga melalui media sosial dan lain-lain. Nah terkait rencana itu Pak Rohim ya, kira-kira kapan ini rencananya akan dilaksanakan ini Pak, rencana proyek tersebut? Rencananya itu segera mungkin Pak. Saya akan melaksanakan itu mungkin besok saya sudah mulai melaksanakannya. Terus minggu depan itu rencana tersebut sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Itu rencana saya. Baik sekali ya Pak Rohim ya, sudah terjadwal sepertinya. Pesan saya Pak Rohim agar tidak lupa ya, membuat catatan kecil tentang rencana tersebut, kemudian
tindak lanjuti. Dan semoga semuanya lancar ya Pak. Kemudian terkait area pengembangan tadi, kira-kira siapa nih yang akan menjadi motivatornya untuk peningkatan pengembangan Pak Rohim ini? Tentunya dari semua guru yang ada di sekolah ini supaya terlibat, siswa dan juga tak lupa kepala sekolah di SDN 04 ini. Alhamdulillah, motivator sepertinya sudah siap semua nih Pak Rohim untuk mendampingi Pak Rohim. Luar biasa sekali rencana Pak Rohim. Saya juga mengajak kepada Pak Rohim untuk terus berkembang Pak Rohim ya, untuk kemajuan anak didik kita dan supaya mengikuti perkembangan zaman sampai sekarang ini. Baik Pak Rohim, sampai di sini percakapan kita ya. Terima kasih Pak Rohim atas waktunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.